Saya phone pakai kalau bisa alatnya bawa ke sini aja nanti. Nih. Palsu, Pak. Pertambangan ini kan ya. Ini yang ditipu orang sudah. Physical distancing. Tentang adanya seseorang warga negara asing atau warga negara dari Amerika Serikat yang berhasil diamankan oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Ini adalah warga negara dari Amerika Serikat dengan inisialnya adalah RAM, ya, RAM yang berhasil diamankan ulangi tanggal 15 Juni di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, atau di kediaman daripada tersangka RAM ini sering ada keluar masuk wanita anak-anak di bawah umur. Ya, ini laporan awalnya. Berhasil pada saat itu mengamankan atau mengintegrasi ada anak kecil umur di bawah umur, ya, sekitar 15 tahun sampai 17 tahun. Ya, kemudian menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa memang betul dia baru saja di-booking oleh si pemilik rumah, ya, di-booking oleh pemilik rumah untuk bersetubuh dengan pemilik rumah. Ada 3 orang anak kecil di bawah umur. Terus saya kasih lihat ya, ini rumahnya, fotonya di rumahnya. Ini memang sudah ditunggu oleh penyidik. Kemudian berhasil menginterogasi ada 3 anak kecil, ya, ada 3 perempuan masih di bawah umur. Memang betul sering dia keluar masuk anak-anak wanita di bawah umur dengan dikasih biaya, dibayar dengan 2 juta per 1 orang sekali main. Ya, dan lebih ininya lagi, setiap dia melakukan, dia minta difoto, divideokan. Ya, jadi ada kemungkinan ini dugaan bahwa yang bersangkutan ini adalah pedofil. Ada beberapa barang bukti yang berhasil kita amankan, ya, termasuk laptop, handphone apa semua di kediaman. Kemudian ada juga uang tunai sekitar 6.300.000, juga US dollar. Kemudian ada 60 juta ya uang tunai, ya, ada 20.000 US dollar. Dilakukan pendalaman siapa yang bersangkutan. Bersangkutan ini ternyata, ya, didapati bahwa pelaku ini adalah buronan Interpol berdasarkan red notice Interpol. Ya, kita keluar semua, kita berkoordinasi kemudian dengan Hubinter dan juga kami cek langsung karena memang ternyata buronan FBI. Ya, buronan FBI. Dari red notice yang Interpol kita temukan bahwa ternyata memang sejak tahun 2016, ya, 2016 dia adalah buronan pencarian dari Interpol United States of America atau FBI. Dan juga pada tanggal 10 Desember 2019 tercatat tersangka dia pada saat itu. Nah, kemudian inilah keluar yang kita temukan red notice, ya, red notice. Oke, didalami ternyata yang bersangkutan ini adalah kena modus, dia adalah tersangka atau residivis daripada modus penipuan investasi saham Bitcoin, ya. Dia adalah modus penipuannya adalah investasi saham Bitcoin dan juga mengoperasikan, sedang mempromosikan Bitclub Network atau BCN. Total yang berhasil dia tipu, ya, berdasarkan hasil koordinasi dengan teman-teman dari FBI, itu kurang lebih sekitar 722 juta US.
atau dirupiahkan sekitar 10,8 triliun, hampir 11 triliun rupiah. Jadi dia buronan, ya, buronan selama ini. Juga yang bersangkutan ini adalah residivis di Amerika, kasus pedofil. Ya, dia sudah pernah 2 kali didakwa di sana, di tahun 2006 dan juga 2008 di Amerika. Ya, sementara yang bersangkutan masih kita dalami terus, kita berkoordinasi dengan Hubinter, dalam hal ini Interpol kita Indonesia, dan juga dari teman-teman dari FBI, rekan-rekan wartawan. Jadi untuk RAM ini kita akan tetap memproses dengan hukum yang berada di Indonesia sambil menunggu request dari US Embassy yang sudah berkoordinasi dengan kami melalui atas hukum FBI untuk dimintakan proses ekstradisi. Nah, kami sambil menunggu proses ekstradisi itu dan kami sudah berkoordinasi, kami tetap akan memproses keterkaitan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan di negara Indonesia oleh RAM. Dalam hal ini adalah persetubuhan anak di bawah umur terhadap 3 yang tadi dijelaskan oleh Kabid Humas. Adalah kasus pelecehan atau pedofil yang kita dapatkan di sini. Kita persangkakan di pasal 76 junto pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ya, ini perubahan dari Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancamannya 5 tahun paling singkat dan paling lama 15 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Ya, ini sementara nanti akan tambahan dari Pak Dir. Ya, nanti akan ditambahkan dari Pak Dir bagaimana kronologis penangkapan yang bersangkutan maupun juga bagaimana alur daripada kasus yang sementara juga kita masih terus dalami bersama-sama dengan teman-teman FBI di sini untuk pelakunya, karena pelakunya adalah warga negara asing dan juga dia red notice keburonan daripada FBI yang selama ini ternyata dia bersangkutan melarikan diri ke Indonesia dan melakukan suatu tindak pidana di Indonesia sini. Demikian dari saya, mungkin terima kasih. Oke, atau ada yang ditanyakan silakan teman-teman. Pak Kabid, mic langsung aja. Banyak lah. Kiri Pak Kabid. Jangan lupa subscribe ya.